Oke, pemrograman Visual Studio ini pemrograman bahasa dasarnya adalah bahasa basic. Bahasa dasar kan ada beberapa ya, bahasa tingkat tinggi seperti Pascal, Basic, gitu, Java, ya, kemudian C++, gitu ya, bahasa C. Ya, tapi untuk VB.NET ini bahasa dasarnya basic. Dan banyak digunakan juga ya, terutama di aplikasi offline, bukan aplikasi offline ya, aplikasi yang lokal komputer, karena dia kan bisa kita install di komputer, kita bisa buatkan exe nya aplikasinya, kemudian kita install di laptop, nah gitu bisa ya. Dan database nya juga bisa dipakai menggunakan database yang cloud computing bisa juga. Ya, ada beberapa perusahaan yang pakai VB, ada juga sih ya, terutama yang dia minta yang secure ya, yang nggak terlalu diakses, dipublish di luar, itu pakai pembuatan aplikasinya seperti VB.NET. Tapi kalau diakses di luar kan seperti aplikasi yang terkoneksi dengan situs website ya kan. Tapi kalau yang dia hanya level lokal, kadang berhubungan dengan alat, ada juga VB.NET. Tapi kita akan bahas di bidang informasinya ya, tentang database. Oke, jadi nanti kalau dibuka seperti ini ya, Microsoft Visual Studio, kemudian ini awalnya kayak gini. Ini tinggal kita ganti name-nya aja sih, materi 1 VB ya. Kita klik OK. Nah, ini pertama kali munculnya seperti ini. Ini tinggal kita drag, kita besar layarnya mau sebesar seberapa gitu. Nah, kalau standar awalnya memang kecil ya, mau segini aja sih. Tapi kan kita harus bisa atur sendiri ya, layarnya mau seberapa ya, gitu ya. Bisa juga maximize, itu bisa juga. Ini run-nya ada di sini run-nya. Jadi kalau run, nah kita klik run ya. Ini run munculnya segini. Kan kosong ya, belum kita isi apa-apa. Ya, ini kosong. Oke, kayak gitu deh. Nah, terus kalau kita ingin aturnya di ini, aturnya di properties. Semuanya pengaturannya ada di properties. Nah, yang di samping itu adalah toolbox. Toolbox itu apa? Tools yang di tempat kita yang mau bisa kita pakai untuk ini ya, merancang tampilan itu di sini toolbox. Kemudian kalau solution explore itu isi file dalam satu projectnya. Jadi kalau mahasiswa itu membuat skripsi atau aplikasi itu kan, file semuanya ada di sini nih. Ya, ini ada banyak file kalau kita buat nantinya gitu. Nah, untuk pengaturannya ada di properties. Ya, setiap kita mau mengatur, kita harus klik dulu apa yang mau kita atur. Contoh kita mau mengatur form, klik dulu formnya. Nanti kalau kita pakai ini tools ya, kita klik dulu toolsnya sebagai acuannya itu deh. Nah, ini adalah ininya ya, ini nama pengaturannya, propertiesnya, name-nya. Ini ada form 1, nanti bisa kita ganti ya. Dan banyak sih, seperti backcolor. Backcolor berarti apa? Warna ya, warna gitu ya. Ini warnanya kita klik di sini, coba cek backcolor warna apa nih, custom. Nah gitu deh, kita mau background apa, lebih simpel ya kan, nggak perlu kita ketik ini sih, teks ini nggak perlu sih, kita tinggal ketik di sini aja sih, dipilih-pilih gitu ya. Nah, oke, seperti itu. Terus kalau kita mau pakai background image pun bisa juga ya, kita ganti image bisa juga, tapi saya belum mempersiapkan image-nya apa ya gitu ya. Image tinggal kita import aja, import, kemudian mau kita cari dulu filenya di mana gitu deh ya. Oke, kita nanti dulu aja untuk masalah seperti itu ya, ini mudah sih seperti itu ya. Font nih, aturan tulisan font standar kalau VB itu biasanya sih 8 kecil,
Kalau kita naikkan 10 bisa juga full gitu. Oke, nggak besar gitu ya. Nah, oke, jadi besar. Ini geser-geser ya. Kalau seandainya kelebaran itu bisa kita geser-geser. Oke, icon itu untuk di sini ya. Kan nggak enak kalau pakai icon pakai VB ya. Jadi kita aturnya di sini icon. Cuma icon itu namanya juga logo kecil ya. Berarti harus pakai gambar yang kecil. Gitu ya, gambar yang kecil. Kalian nanti coba cari. Cari di Google atau cari di kalau mau pakai icon punyanya Windows ada juga sih, icon printer, icon mouse, icon gitu ya. Tapi kalau buat aplikasi sendiri ya buat sendiri iconnya, ya logo sendiri tapi kecil ya, Ico ya. Oke gitu. Terus apa lagi ya? Start position. Nah, start position itu apa? Ini kalau kita running kan, itu posisinya sesuai dengan tempat kita mendesain. Tapi kalau kita mau membuat suatu tempat yang enak gitu ya, membuat center, itu bisa kita pakai di sini ya, center screen. Ya, dia langsung posisinya pas di tengah. Ya, pas di tengah, gitu ya. Ataupun kita bisa juga ini Windows State ya. Windows State ini kan normal itu kurang segini ya, tapi kalau seandainya kita ganti maximize itu ya, ini langsung besar, full color, full screen ya. Kita bisa atur full screen. Biasanya full screen itu apa? Halaman menu utama ya kan, menu utama itu full screen, sedangkan nanti muncul lagi biasanya menyesuaikan gitu kan. Oke, jadi kita ngaturnya di situ aja, enak ya, mudah ya kan ngaturnya kan, tinggal kita klik aja di sini. Oke, sekarang ini kalau kita klik run ini full ya. Sebentar, kita ambil yang ini dulu ya, yang biasa dulu, yang normal kalian bisa rubah sendiri ya. Nah, akan kita klik normal. Nah, kita klik run. Seandainya nanti ini posisi run ya. Kalau posisi run berarti tidak bisa diedit ya. Jadi bagaimana ngeditnya? Ini harus di close dulu, atau ini harus dipakai stop ya, stop debugging. Ya, stop debugging boleh, silakan untuk stop debug atau close di sini ya. Nah, kalau seandainya error atau hang, bisa nggak hang? Bisa ya. Pokoknya VB kita membuat program yang salah kemudian hang nggak berhenti, kita bisa stop debugging di sini ya. Stop sama jadi ya, nanti akan kembali lagi. Jadi stop debugging ini bisa diartikan dia menghentikan secara paksa gitu ya, menghentikan secara paksa. Jadi kalau yang biasanya sih setelah kita run ya kan, ada program yang error atau kurang ya kan, lupa dia untuk ditutup gitu, harusnya ditutup dulu gitu ya kan. Kita bisa bisa juga ngedit langsung ya, balik ke sini ya kan, padahal nih kondisinya terbuka nih, terbuka di sini di bawahnya menu, di bawah menu itu ada yang masih terbuka aplikasi. Oke, baik. Nah, codingnya di mana kita buat codingnya? Codingnya bisa kita lihat di sini deh. Ini ada viewport ya. Viewport ini tempat codingnya, ini tempat desainnya. Oke, gitu ya. Jadi ini viewportnya, ini desainnya. Oke, gitu deh. Oke, ini hanya refresh, kemudian ini show all files. Oke, kemudian ini properties yang ini. Oke, kayak gitu ya. Nah, sekarang coba kita tadi sudah kita tes ya, tes. Oke. Kemudian apa lagi ya? Run bisa pakai F5 ya. Ya, bisa pakai F5. Oke, F5. Jadi kalau kalian tekan F5 dia langsung run juga bisa. Nggak perlu kita klik tombol yang ini tadi, yang apa namanya? Sini.
loading internet. Oke, kita back lagi di sini. Jadi ini pakai F5. Kalau yang versi lama shift F5. Oke, baik. Terus ini deh. Apa lagi ya? Kita bisa memasukkan contoh simple ya. Kita masukkan tombol. Tombol itu apa? Button ya. Gitu ya. Taruh di sini button. Nah, button ini bisa kita atur ya. Contoh button dalam satu tool itu ada dua pilihan. Yang biasa sering kita rubah. Yang perlu kita perhatikan itu adalah yang pertama teks, yang kedua adalah name. Apa perbedaannya name sama teks? Gitu deh. Kalau teks itu tampilan yang ada di sini, tapi kalau name adalah nama panggilan waktu penulisan coding. Ya, beda ya. Jadi kalau name itu adalah nama panggilan, kalau teks itu adalah tulisan yang muncul di layar. Ya, tulisan yang muncul di layar di tombol ini. Ya, contoh di sini adalah button 1 ya. Saya tuliskan di sini, saya tulis pesan atau saya tulis klik aja. Nah, klik ya, tombol klik. Oke, ini kan tulisannya klik, tapi name-nya apa? Button 1. Gitu deh. Name-nya adalah button 1. Gitu. Oke, jadi kalau kita ini ya, klik, kita coba tes, kita klik run, kemudian ini kita klik, nah ini tombol ya. BB enak ya, nggak perlu kita tulis ya kan, tinggal tarik aja gitu dia, BB ya. Nah, ini klik. Nah, kemudian ini namanya button 1, name-nya. Oke, kita bisa ganti name-nya. Biasanya kalau tombolnya ada banyak kan nggak mungkin kita button 1, button 2, button 3, nanti nggak hafal ini tombol apa ya, ini tombol save, tombol edit atau tombol delete kalau nggak dikasih nama gitu ya. Umpamanya kalian namanya berdasarkan NPM gitu kan. Nama panggilannya NPM kan nggak enak ya gitu dia. Ya kan, panggilannya adalah nama gitu deh, nanti nggak hafal kita ini laki-laki atau perempuan, nah gitu deh. Oke, name gitu ya. Kita name itu bebas nama yang mau kita pakai. Mau pakai tombol 1 pakai bahasa Indonesia pun bisa juga. Ya, tombol 1. Oke, saya enter aja. Ya, berarti nama panggilannya tombol 1. Nah, sekarang bagaimana cara kita memberi perintahnya dia? Memberi perintahnya cukup simpel untuk tombol. Tinggal kita double klik. Tapi double kliknya di buttonnya, di sini ya, buttonnya, di tombolnya ya. Nanti akan muncul perintah di sini. Oke, perintahnya di sini. Ya, kita tinggal tulis di tengahnya. Ini adalah private sub punyanya tombol 1 klik. Berarti apa? Perintah untuk tombol 1 gitu dia. Nah, biasanya kesalahannya adalah, ini kita bisa lihat di sini. Kesalahannya adalah mahasiswa itu sering ketika praktek ya, uji coba pertama kali, yang di double kliknya bukan tombolnya. Dia mau ngasih perintah double klik tombol, tapi yang diklik di luarnya formnya, jadinya berbeda. Kalau kita double klik di luarnya, itu jadinya apa? Form load, bukan tombol gitu deh ya. Jadi ini berbeda nanti. Tombol klik itu adalah mengisi perintah tombol, sedangkan form load itu adalah perintah ketika aplikasi dalam kondisi mau loading. Ya, mau muncul. Nah, mau muncul itu perintahnya apa di situ ya. Jadi lain jadinya. Jadi kalau mau ngisi ya di tombolnya gitu deh. Terus bagaimana caranya kita menghapus? Saya nggak jadi pakai menggunakan form load-nya kan nggak pakai. Kalau menghapus berarti satu paket dari private sub sampai
and sub ya. Bacanya sub atau sub ya? Ya, nah itu lupa saya. Ya, privat sub sama and sub gitu ya. Ya, and sub ya. Ya, jadi di sini deh. Oke, jadi kalau mau hapus harus dua-duanya ya, harus satu apa namanya, satu sub and sub gitu deh. Nah, ini kalau hapus kayak gini, jangan sampai menghapusnya yang ini dihapus ya kan, tapi ini and subnya nggak dihapus. Nah, jadinya apa? Errornya di VB itu nampak. Errornya di VB itu apa? Ada garis bawahnya. Lihat di sini ada garis bawahnya ya kan. Jadi kita sudah dipermudah sih ya. Kalau ada garis bawahnya itu berarti ada problem di situ. Ya, mudah ya kan? Oke, mudah nih. Masih bisa dipahami ya kan? Jadi kita hapus di sini. Oke. Jadi ada class ditutup dengan end class, sub ditutup dengan end sub. Ini satu paket. Gitu. Nah, kita mau ngasih perintah apa gitu ya? Kita mau ngasih perintah pesan di tombol gitu ya. Pesan nanti ada banyak jenis ya. Nanti coba kita praktekkan. Tapi yang simple aja, kita bisa menggunakan MSG box. Nah, dia langsung muncul. Ya. Jadi kadang kita nggak capek-capek nulis sih. Ini sudah ada sudah ada fasilitas dari VB. Langsung tinggal pilih mau tulis apa codingnya. Sudah disiapkan ya. Ya, tinggal kita pilih. Oh, saya mau tulis MSG box saja. Klik aja. Kliknya ini ya. Nah, MSG box. Klik tab ya. Klik tab. Klik aja di tab. Kemudian ini kita tulis uji coba berhasil. Kurung buka, kurung tutup. Oke. Ini mudah seperti biasa. Ini pakai apa di antara tanda kutip itu berarti apa? String. Sudah paham sih ya. Oke, string ya. Kumpulan dari karakter. Oke. Nah, dia tidak pakai titik koma ya, nggak seperti program di C++ atau di Java atau di PHP itu nggak pakai titik koma. Jadi langsung aja. Jadi satu line mewakili satu statement. Oke, udah seperti itu kita tinggal klik run ya. Oke, klik run, udah muncul ya pesan gitu ya. Oke, mudah ya kan? Ada yang bingung? Nggak ada ya kan? Ya, kayak gitu deh caranya buat ya. Saya dulu pertama kali saya tertarik pemrograman tuh salah satunya VB ya, makanya sampai sekarang kalian ada buku saya, mungkin ada cetakan buku saya itu tentang pemrograman, belajar cepat pemrograman Visual Studio, Visual Studio VB.net. Nah, itu ada bukunya. Oke, terus apa lagi kita? Nah, kemudian yang bikin tertarik itu biasanya ini deh. Ini ada satu form. Ya, ada satu form. Terus bagaimana kalau kita mau tambah lagi form? Ya, tambah lagi form. Gimana mau tambah lagi form? Nah, tambah lagi form itu bisa kita menggunakan klik add Windows form. Kita tambah layar lagi gitu maksudnya ya. Tambah layar lagi add Windows form, atau bisa juga di sini di My Project ini kita di Materi situ ya, VB Project ini kita klik add, kemudian klik Windows Form bisa juga, atau mau cari simple dari sini aja Project Windows Form. Nah, ini kalau kita mau tambah, ini ada form 2 VB. Oke, form 2 VB ya. Jadi kita klik add. Oke, dah kita mempunyai dua form. Gimana caranya kita pindah-pindah? Ya, pindah-pindah ini. Ini form 1, ini form 2. Double klik ya.
tinggal double klik form 1, double klik form 2. Ini form 2 yang original, belum kita edit sama sekali. Yang ini yang form 1 yang tadi kita edit, kita masukkan tombol. Iya. Oke. Nah, bagaimana caranya kita melinkkan? Ya, linkkan form 1 sama form 2. Gimana cara link gitu ya? Ya, linkkan. Bagaimana cara link ya? Kita pakai tombol, bisa pakai menu gitu. Tapi menu nanti kita bahas lagi sendiri ya. Kita pakai tombol dulu. Oke. Tombol dulu kita taruh di sini ya. Oke. Kita ganti apanya? Teksnya. Contoh kita pindahkan ke form 2. Ya, menuju ke form 2. Namanya tag button 1. Oke lah, guys. Sementara nggak saya ganti dulu aja lah ya. Kita kan hanya ingin tahu ini ya caranya memindahkan. Nah, jadi ini tombol klik pesan, kemudian ini ada tombol form 2 untuk pindah ke form 2. Nah, pindah ke form 2 ini berarti ini kita kasih perintah ya. Form 2 kita double klik, oke, gitu kan. Nah, habis itu kita panggil nama formnya apa? Form 2. Ini belum kita ganti name-nya. Ya, name-nya bisa kita ganti. Klik rename boleh, atau sementara kita form 2 dulu. Kita hanya latihan. Nah, kita tulis di sini. Form 2 titik show. Nah, cuma gitu aja. Ya, semua titik show. Ini tanda kutip kurung buka kurung tutupnya ini enggak kita tuliskan, kita enter. VB itu langsung ngasih sendiri ya. Ya, dia sudah sangat human apa ya, sangat ini ya, mempermudah program ya gitu. Jadi kalau kita klik run, oke, kita klik run kan muncul ya. Ini yang tadi pesan tadi, kemudian yang form 2 ini lari ke form 2. Nah gitu ya, form 2 untuk menampilkan kan show ya, ini menampilkan show. Nah, kita klik, kita close kan. Ini kita close, ini masih dalam kondisi apa? Masih kondisi run ya. Ini masih dalam kondisi run ya. Karena menu utamanya di form 1 ya. Jadi ini harus kita close kan. Ya, kita close kannya ada di sini. Nah, baru keluar dia. Kalau kita cuma ini aja form 2 yang di close, kita kembali dia nggak posisi dalam keadaan mau diedit. Oke, baik. Terus apa lagi? Nah, sebenarnya ada dua cara ya. Ya, ada dua cara, yaitu ada form show, ada show dialog, ada juga show dialog. Itu kayak mana ya? Nah, sekarang kita lihat perbedaannya. Oke, ini form kita ini kalau copy paste bisa nggak? Ini kita copy, kemudian kita pastekan. Nah, coba kita pastekan ya. Nah, kita pastekan, ini teksnya kita ganti. Ini 3 foto ini. Bukan ya, tetap form 2 ya, sorry ya. Form 2, tapi dia menggunakan versi 2 ya. Saya kasih versi 2, saya kasih tanda ini. Oke, name-nya apa dia? Name-nya secara otomatis kita copy paste tadi, dia pakai button 2 ya. Yang ini button berapa? 1. Ini button 2. Yang ini tombol 1. Oke. Nah, kita coba cek di dalamnya. Di dalamnya kosong ya, karena kan kita cuma copy paste saja. Nah, kita ada contohnya ada ini. Ini ada form 2 titik show dialog. Nah, ada show dialog. Nah, ini sama-sama keduanya mempunyai fungsi yang sama. Sama-sama apa? Memanggil layar lain. Ya, memanggil form lain. Gitu dia. Nah, bedanya apa? Nah, kita coba lihat perbedaannya.
Kalau form 2 yang pertama yang show saja itu kita tampil ya kan, kita balik lagi ke sininya, itu kita masih bisa bolak-balik ya, masih bisa bolak-balik seperti ini ya kan. Nah kemudian tapi kalau kita klik form 2 yang satunya lagi ini ya, form 2 satunya lagi ini, kita kembali nggak bisa ya. Jadi ini kembali form utamanya nggak bisa, harus diselesaikan dulu di form 2 gitu dia maksudnya. Ini kita close baru bisa gitu dia. Jadi apa maksudnya gimana? Nah, jadi apa maksud dari form show dialog? Jadi tampilan yang kita pakai pemanggilan menggunakan show dialog itu tidak bisa kembali ke form sebelumnya sebelum dia di close dulu ya, sebelum dia di close dulu. Tapi kalau yang pakai show saja itu masih bisa. Oke, masih bisa balik. Nah itu cara, ada dua cara ya, ada dua versi. Nah tergantung nanti pemakaiannya sih gitu ya. Oke, kita close lagi ya. Oke, baik seperti itu ya. Nah oke, sekarang kita coba ke tampilan lagi ya. Nah ini ada klik, kemudian nah pesan itu ada banyak, kita membuat pesan itu ada banyak, jadi kita coba tuliskan di sini. Kita coba main-main sama button dulu ya. Oke, ini saya tuliskan pesan 1, buttonnya name-nya button 3 atau kita ganti aja ya, pesan 1. Oke, nah tapi kalau name itu nggak boleh pakai spasi, teks yang boleh, karena teks itu kan label bebas. Kalau name nama panggilan itu nggak boleh pakai spasi ya, dia hanya satu kata, nggak boleh pakai spasi. Nah oke, baik, jadi ada beberapa cara ini ya. Nah ini contoh, ini ada message box gitu ya. Kemudian kalau di pesan satunya mana tadi, yang ini ya. Nah ini enaknya kalau kita ganti name dia. Jadi kalau kita ganti name dia, kita tahu oh pesan 1 ini yang di sini ya. Ini kan namanya pesan 1 gitu kan, name-nya pesan 1. Oh kita tahu, oh ini fungsinya nanti digunakan untuk penulisan pesan gitu ya. Pesan 1 titik klik gitu. Nah oke, kita coba tuliskan di sini MSG box. Oke, MSG box, kemudian ada salah satunya ada namanya tanda seru. Oke, ini ada tanda seru ini ya. Kemudian koma, itu jenis stylenya itu adalah exclamation ya, exclamation, tanda seru sih. Nih exclamation ini baca pesan, urung gua urung tutup. Nah coba kita klik, sebentar, ini ada kesalahannya. MSG box, MSG box cannot expression. Tadi ada tadi ada salah ketik ya. Jadi enaknya apa? Enaknya kalau ada garis bawah langsung kita ketahui ya. Oke. Nah, kalau kita klik run, kita klik di sini ya. Nah, di sini ada tulisan tanda seru. Ya.
Jadi bisa menampilkan gambar. Tapi kalau kita pakai ini ya, PHP itu kita harus panggil dulu slide. Gambarnya di mana lokasinya, nah, gitu kan? Gambarnya harus kita tentukan. Ini ada di mana gambarnya, kemudian kita panggil, harus kita ketikkan nama filenya. Nah, tapi kalau di VB ini dia sudah disediakan ini langsung. Exclamation itu berarti tanda seru gitu. Ini baca pesan itu untuk atasnya. Oke, atasnya yang ditulisan di sini. Title-nya ya. Jadi title message-nya itu di sini. Kemudian perintahnya di sini. Oke, atau kita ganti ya. Sudah makan belum atau ini ya? Cepat belajar. Nah, ini ya. Suatu perintah kan exclamation. Oke, kasih perintah di sini cepat belajar, gitu deh kan. Oke, itu dia. Nah, selain dari tanda seru atau exclamation, itu ada lagi yang lain. Oke, kita masukkan di sini. Ya, atau kita copy paste saja. Ini kita hapus. Ini kita copy paste. Kenapa copy paste? Karena name-nya biar ini ya. Biar enak aja sih. Ini pesan 2. Name-nya kita sudah otomatis. Oh, belum deh. Harus kita ganti ya. Oke lah. Pesan 2. Nah, oke. Sekarang yang pesan yang kedua. Jadi selain dari exclamation itu ada information. Nah, ini information. Oke. Di pesan 2, information. Information itu ada di sini. Oke, ini tinggal kita ganti information. Nah, ini pesan-pesan kan sering digunakan ya. Biasanya kan pesan apa namanya sudah berhasil disimpan, gitu kan. Daripada cuma klik save aja nggak ada keterangan. Nah, gitu. Nah, ini contoh information ya. Saya tulis di sini sudah berhasil disimpan. Oke, kita belajar yang simpel-simpel dulu ya kan. Sudah berhasil disimpan. Nah, ini kita tulis apa ya? Information. Oke, ini kita klik run. Nah, kita lihat ya sudah berhasil disimpan information. Oke, enak ya kan? Dan nggak susah ini. Ngetiknya pun nggak capek juga untuk awal ya. Nah, bagaimana kalau kita membuat pesan error? Oke, pesan error. Nah, pesan error ini di sini pesan error. Oke, ini kita rapikan aja. Kita tulis ini pesan 3. Kemudian name-nya kita ganti pesan 3 saja. 3 tanpa space ya. Oke, pesan 3. Ini kita double klik. Oke, nah apa pesan 3 itu? Oke, pesan 3 apa namanya? Kalau bentuk error itu ya, error contohnya di sini error input data. Oke, input data. Ini kita title-nya kita ganti error. Nah, style-nya apa? Style-nya. Nah, style-nya adalah style critical. Ya, style critical. Nah, ini ke style critical. Oke, style critical. Jadi kalau kita run style. Nah, critical error. Error input data. Jadi kita nggak perlu lagi cari-cari gambar error, sudah langsung disiapkan. Ya, langsung disiapkan sama VB. Begitu deh. Oke, terus ini kurang menarik kalau nggak ada tombol keluarnya exit. Oke, tombol exit. Oke, kita masukin tombol exit ya. Tombol exit itu biasanya di mana? Di sini ya. Ya, paling terakhir ya.
Nah, di sini tombol exit, kita kasih tulisan ini keluar. Oke, keluar. Tombolnya kasih pesan keluar. Keluar. Oke, biasanya sih kalau kita ngasih nama itu dikasih ini dia. Kalau button itu btn keluar button. Kalau radio button biasanya disingkat RB button. Jadi biar dia tahu oh dia jenis toolnya apa. Biasanya kayak gitu dia. Tapi kalau kita tergantung programmernya juga ya. Yang jelas dia harus hafal sih. Harus hafal. Ini keluar. Apa perintah tombol keluar itu ya. Tombol keluar itu sebenarnya cukup pakai N gini ya. Berakhir N. Ya, tombol keluar. Udah simpel ya kan? N gitu dia. Oke. Atau ini ya. Atau kita modifikasi ya, kita modifikasi lagi. Tadi ini keluar, ini sekarang exit ya. Ini tombolnya kita kasih nama exit. Oke. Oh ya. Name-nya nggak mau deh. Name PTN exit. Oke, kasih namanya PTN exit, dia nggak mau pakai nama exit. Nah, oke, kita gabungkan dengan pesan. Oke, kita gabungkan dengan pesan. Nah, pertama adalah ini dia. Kalau di VB itu kita kenalnya menggunakan dim. Ya, menggunakan dim. Dim kalau di VB dim, kalau di Pascal itu apa ya? Kalau mendeklarasikan tipe data apa? var ya? Ya, var ya kan? Masih ingat ya? Var, dim gitu ya. Nah, tipe data. Kalau di VB itu dim. Tipe data kita membuat tipe data tentang ini pesan ada nggak ya? Pesan nggak ada ya? Tipe data namanya pesan, tipenya jenisnya string. Oke, string itu apa? Kumpulan dari karakter gitu ya, kumpulan dari karakter. Jadi ada lain-lain ya, ada string, ada integer, ada double gitu kan. Oke. Nah, kemudian kita membuat pesan itu nanti diisi oleh hasil message box dari ini. Kita membuat message box dulu ya. Keluar dari program, kita tanya kan. Keluar dari program. Oke, kita tanya kayak gini ya, keluar dari program, kemudian kita tuliskan MSG box pertanyaan question. Nah, message question, kemudian gabung dengan, nah bisa digabung ya, digabung dengan tombol OK atau cancel ya, OK atau cancel. Kemudian kita kasih title exit. Oke, titik 2 kurung tutup. Kemudian sekarang masuk selection. Mungkin kita belum belajar selection, tapi ini nggak masalah, simple aja sih. Jika pesannya sama dengan VBOK, mana VBOK? Nah, kita tulis saja VBOK. Nah, ini dia VBOK. Kemudian then kadang kita nggak pakai then, langsung di enter pun bisa juga. Tuh, langsung di enter, langsung muncul deh. Then sama end if nya langsung muncul. Me titik close. Oke. Me titik close. Me itu maksudnya form ini ya, me itu maksudnya form ini, close. Nah, oke. Jadi kalau kita running kan ada garis bawahnya nggak ada ya kan? Nah, kita klik run. Oke, kita klik tombol exit, muncul dia pesan.
keluar dari program enggak, oke atau cancel. Kalau cancel berarti tetap gitu deh. Kalau mau keluar berarti klik oke. Nah gitu deh. Oke ya, menarik ya kan. Oke, waktu kita sudah habis ya. Oke baik, nanti kita lanjutkan lagi ya di materi-materi berikutnya.